Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mempelajari tentang fahimna, alangkah baiknya kita mengetahui cara-cara belajar fahimna, khususnya bagi para pengajar atau guru atau ustadz. Hal yang pertama yang perlu diperhatikan bagi guru yaitu guru harus sering-sering memberi pertanyaan kepada murid, baik bab yang sedang diterangkan dalam arti yang hari ini diterangkan atau bab yang telah diterangkan di pertemuan sebelumnya. Nah, untuk apa? Untuk memastikan bahwasanya murid itu benar-benar sudah paham. Semisal seperti ini. Hari ini kita menerangkan bab 1. Berarti kita memberi pertanyaan yang berkaitan tentang bab 1. Nah, ketika bab 1 selesai, otomatis kita beranjak ke bab 2. Nah, ketika kita mengajarkan bab 2, jangan lupa sesekali kita memberi pertanyaan tentang bab 1 kepada murid agar untuk mengingat-ingat materi yang telah diterangkan agar tidak sampai lupa. Hal ini juga untuk memastikan kita bisa mengontrol bahwasanya ini murid benar-benar sudah paham, ini murid belum paham. Karena antara setiap bab, semisal dalam jilid 1 ada contoh misal 5 bab. Nah, antara bab 1 sampai ke 5 itu sambung terus. Maka dari itu pastikan sebelum beranjak ke bab sebelumnya harus memahami bab-bab sebelum kita beranjak ke bab yang setelahnya, pastikan bab sebelumnya murid benar-benar sudah paham. Nah, untuk yang kedua yaitu jangan menambah materi baru sebelum murid paham dengan bab yang sebelumnya. Ya seperti tadi, jangan pernah menambah materi. Memang fahimna itu metode cepat, tapi bukan berarti kita harus segera menyelesaikan materi agar cepat selesai. Tujuannya yaitu bagaimana murid paham, konsen ke itu. Kalau murid kira-kira masih belum bisa memahami, jangan sesekali menambah materi, karena nanti akan membingungkan si murid sendiri. Materi pertama belum paham, ditambah materi yang kedua, dia bingung. Karena materi yang pertama itu berkaitan dengan materi yang bab kedua. Nah, makanya jangan menambah materi sebelum kita bisa memastikan ini sudah siap untuk ditambah materi. Yang ketiga yaitu jika di dalam buku ada kalimat atau lafadz yang tidak berharokat, berarti sudah pernah dijelaskan. Di latihan soal fahimna baik jilid 1 sampai jilid 5 ada beberapa kalimat atau lafadz yang tidak ada harokatnya. Nah, yang tidak ada harokatnya itu berarti sudah diterangkan. Mulai jilid 1 sampai ke 5 otomatis semakin ke belakang tambah jilid berarti semakin banyak kalimat atau lafadz yang tidak ada harokatnya. Nah, tugas mereka harus bisa membaca lafadz yang tidak ada harokatnya. Jika tidak tahu cara membacanya, nah bagaimana jika tidak tahu? Mereka disuruh membuka kembali tentang bab yang berkaitan dengan jawabannya atau persoalannya itu. Si guru menjelaskan, ini coba kok sampai nggak bisa, lupa mungkin babnya, makanya disuruh membuka sambil mengingat-ingat, membuka materi-materi atau pelajaran-pelajaran yang sebelumnya. Dan yang terakhir yaitu dalam masa belajar fahimna, jangan sekali-kali menaikkan atau meluluskan murid jika nilai mereka masih di bawah rata-rata atau mereka masih belum paham. Ada nilai minimal, kalau di sini biasanya kita pakai nilai 70. Jika seorang murid nilainya di bawah 70, jangan berani-berani menaikkan kelas atau menambah jilid, menaikkan ke jilid selanjutnya, karena nanti sangat berdampak. Murid malah akan bingung sendiri. Karena apa? Yaitu fahimna itu sangat berkaitan antara jilid 1 sampai ke 5. Makanya sebelum beranjak ke jilid 2 harus paham jilid 1. Sebelum beranjak ke jilid 3 harus paham jilid 2. Nah, ketika jilid 1 ujian, kemudian nilai dia semisal 50.
jangan dinaikkan ke jilid 2, bingung nanti. Makanya nilai itu sangat menentukan naik atau lulus tidaknya dia mempelajari jilid per jilid. Terkadang ada kalanya juga beberapa siswa nilai di atas 70, cuman belum pantas untuk naik ke kelas atau ke jilid selanjutnya. Apa alasannya? Bisa jadi itu karena menyuntek atau yang lainnya. Makanya memberi pertanyaan kepada murid itu sangat penting untuk mengukur kira-kira si murid ini paham atau tidak. Nah, kalau nilai di atas di bawah 70, cuman masih di atas 60, biasanya diadakan remedi. Bisa jadi kesalahan-kesalahan itu karena keteledoran. Nah, maka dari itu selain angka 70 menjadi patokan, guru juga bisa meneliti atau memantau, oh si murid sudah layak untuk naik jilid. Jika dirasa belum layak, jangan dinaikkan. Nanti akan membingungkan si murid atau si siswa. Lebih baik ditahan di jilid sebelumnya sampai dia benar-benar paham. Nah, kalau sudah paham baru dinaikkan ke jilid setelahnya. Mungkin itu cara belajar. Semoga diberi kemudahan dalam mempelajari nahwu shorof khususnya, dan semoga bisa diberikan kelancaran dalam belajar membaca kitab kuning. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.